Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bergabung kembali dan terhubung di Zoom online. Yang belum terhubung silahkan masuk ke halaman join Zoom online dengan mengklik alamat Zoom di redaksi yang telah tersebar di seluruh grup info taklim Facebook, Instagram dan WhatsApp. Dan kepada para peserta yang ingin membagi silahkan dan bisa juga memasukkan ID dan password yang telah tertera di pamflet media dakwah PP Makassar. Sebagai informasi bahwa program talim rutin ini setiap hari Kamis pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah yang diselenggarakan oleh media dakwah PP Makassar, yang mana sebagai penasihat oleh Bapak Direktur PP Makassar dan pembina Sekretaris Bina Rohani Bapak Haji Abdul Basir. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang bertindak sebagai pemateri taklim rutin kita yaitu Al Ustadz Ansari MA Hafizahullah Ta'ala, dan beliau adalah pembina As-Sunnah Goa dan beliau sudah ada di ruang Zoom kita. Sebelum kita mulai, sedikit ada himbauan kepada para peserta taklim rutin. Hendaknya mic dan videonya tidak dinyalakan, kecuali pemateri dan moderator. Demikian himbauan tersebut, semoga bisa dimaklumi demi kelancaran acara kita pagi hari ini. Kepada para peserta ikhwah dan akhwat, taruna-taruni, perwira siswa yang ingin bertanya kepada Ustadz, silahkan bisa secara interaktif dan mengacukan ikon tangan di galeri Zoom dan bisa memberikan pertanyaan melalui chat di kolom Zoom setelah dibuka sesi pertanyaan, tentunya dengan menyertakan nama dan asal Anda. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai pembahasan umum, yaitu dengan judul sifat-sifat ibadur rahman. Diharapkan para peserta untuk menyimak dengan seksama dan mencatat pelajaran yang disampaikan oleh guru kita. Waktu dan tempat kepada guru kita Al-Ustadz Ansari Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, tepatnya di 3 Ramadan 1442 Hijriah. Kita kembali dipertemukan di acara ini, yaitu acara taklim rutin kita, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan afiat kepada kita semua di dalam menjalankan ibadah-ibadah yang sangat agung di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang akan disebutkan di dalam acara ini yang disebut dengan Ibadur Rahman. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa ayat yang bertemu di dalam surah Al-Furqan dimulai dari ayat yang ke-63. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini beberapa sifat dari sifat-sifat ibadur rahman atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah. Dan Allah Subhanahu wa taala memulai dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما.
walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, sampai akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahman, dan adapun hamba-hamba Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Di dalam kaidah bahwasanya ini disebut dengan idhafah atau penyandaran. Ibadur Rahman, hamba-hamba disandarkan kepada Ar-Rahman, dan ini disebut dengan idhafah at-tasyrif atau penyandaran yang menunjukkan kemuliaan, ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini semakna dengan penyandaran yang lain seperti Hizbullah, ya, ulaika hizbullah, mereka adalah golongan Allah. Ya, itu menunjukkan bahwasanya golongan tersebut adalah golongan yang ditinggikan ya di sisi Allah, dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini dikatakan wa ibadur rahman, ya, dan hamba-hamba Ar-Rahman, menunjukkan bahwasanya ini ya ada kekhususan dan keistimewaan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ya yang disebutkan di dalam ya sifat-sifat ini diawali dengan ya kata alladzina, dan orang-orang, ya, orang-orang. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan ya sifat-sifat tersebut dengan pemuliaan, ya, dengan pemuliaan. Nah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang yang uh, bodoh ya atau orang-orang jahil menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, maka mereka mengucapkan salam, ya, mengucapkan keselamatan. Nah, maka di antara ya, hamba Ar-Rahman yang disebutkan di dalam ayat ini, yang pertama adalah orang yang memiliki sifat sakinah wal waqar wat tawadu'u lillahi azza wa jal wa li ibadi. Ya. Di antara sifat ibadur rahman adalah orang yang memiliki ketenangan, ya, kewibawaan dan ketawaduan atau rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada para hambanya. Ini sifat yang pertama dari ibadur rahman. Ya. Mereka adalah orang yang memiliki ketenangan, kewibawaan dan tawadu, ya, rendah hati, baik itu rendah hati ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyombongkan diri, ya. Demikian juga rendah hati kepada ya sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka ya, berjalan di muka bumi ini dengan ketenangan, kewibawaan, ya. Dan ini merupakan buah atau pengaruh dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat ini, kata beliau, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, maksudnya bitta'ati wal afaf wat tawadu', yaitu dia berjalan dengan ketaatan, ya, wal afaf, dan menjaga kehormatan, wat tawadu', ya, dan dia senantiasa tawadu atau merendahkan diri, ya, walaupun yang dimaksud dengan tawadu itu bukan menghinakan ya diri, ya, bukan apa namanya menghinakan diri dengan cara ya meminta-minta, tapi dia tawadu namun tetap dia berwibawa, ya, dia tetap berwibawa. Nah,
Karena itu dia senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi ya hari-harinya, waktu-waktunya dengan ibadah kepada Allah dan tidak menyombongkan diri, tidak merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sifat yang sangat mulia dan sangat agung, ya. Demikian juga kalau mereka bertemu dengan orang jahil, ya, bertemu dengan orang jahil dan orang jahil itu ya berbicara dengannya dengan ya kejahilan, ya, atau orang jahil tersebut menghinanya, ya, maka dia tidak membalas ya hinaan tersebut dengan menghina pula, ya, tapi dia membalas ya dengan kata-kata yang mengandung keselamatan, ya, kata-kata yang ya baik dan tidak mengandung kesia-siaan, ya, tidak mengandung ya kesia-siaan. Karena itu ya dia senantiasa menjaga lisannya dan menjaga ya kakinya agar tidak tergelincir. Inilah hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa menjaga lisannya dan senantiasa menjaga ya kakinya dari ketergelinciran. Karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau berkata bahwasanya ketergelinciran itu ada dua bentuk, ya, ada dua bentuk. Yang pertama, ya, ketergelinciran kaki dan yang kedua ketergelinciran lisan, ya, ketergelinciran lisan. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan ya uh, di antara sifat ibadur rahman dia senantiasa menjaga lisannya dan menjaga kakinya. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang adalah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, tidak menyombongkan diri, tidak membusungkan dadanya, ya, tidak congkak, ya. Ini ya apa namanya? Bentuk penjagaan ya dirinya sehingga dia tidak ya tergelincir ya kakinya. Nah, kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila ya orang-orang jahil berbicara ya kepadanya dengan menghinanya, menyapanya dengan kata-kata yang hina, maka dia tidak membalas ya ucapan tersebut dengan kata-kata yang hina pula, tapi dia membalasnya dengan keselamatan, ya, dengan kebaikan. Nah, mereka menghadapi orang-orang jahil, orang-orang dungu, ya, dengan perkataan yang baik. Dan itulah yang disebutkan di dalam surah Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'atu. Idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Ya. Dan tidaklah sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang buruk. Ya. Tidaklah sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang buruk. Idfa' billati hiya ahsan. Ya, tolaklah keburukan itu dengan cara yang baik. Ya, apalagi misalnya di bulan Ramadan ini, ya Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita, ya bahwasanya kalau seorang itu berpuasa maka jangan dia berkata-kata yang buruk, ya berkata-kata yang perkataan yang hina, perkataan yang mencela, ya. Dan apabila ada orang yang mencelanya, maka hendaknya dia mengatakan inni mur'un sha'imun. Sungguhnya saya adalah orang yang berpuasa, ya, adalah orang yang berpuasa. Maka hendaknya kita senantiasa menjaga lisan kita, ya, menjaga lisan kita dari mengumpat, dari mencela, ya, walaupun ya orang-orang mencela kita, orang-orang apa namanya? Berkata yang buruk kepada kita, maka kita tidak membalas perkataan tersebut dengan perkataan yang buruk pula, tapi hendaknya kita menolaknya dengan cara yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya. Maka tiba-tiba di antara kamu dan dia ada permusuhan. Ya. Jadikan ya seolah-olah dia adalah teman yang setia. Ya. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Ya. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Ya, subhanallah. Jadi akhlak yang baik, sifat-sifat yang baik
itu tidak diberikan kecuali kepada orang yang bersabar. Ya, dan puasa ini yang kita jalankan di hari-hari ini di bulan Ramadan itu mengumpulkan 3 jenis kesabaran. Ya, yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah, yang kedua adalah sabar dalam menjauhi larangan, ya. Yang ketiga, ya, adalah sabar dalam menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena eh, puasa ini mengumpulkan 3 jenis kesabaran, maka dia diberi pahala tanpa batas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya ya, orang-orang yang bersabar yang akan diberikan pahala tanpa batas. Yang akan diberikan pahala tanpa batas. Dan ternyata akhlak yang baik, sifat-sifat yang baik itu tidak diberikan kecuali orang-orang yang ya bersabar. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Ya, dan sifat-sifat yang baik itu tidak diberikan, tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang bersabar. Nah, ketika ada orang yang mencela kita, ada orang yang menghina kita, ya, berkata dengan perkataan-perkataan yang buruk, maka kita tidak membalasnya dengan keburukan, ya. Tapi kita berusaha membalasnya dengan kebaikan. Balasnya dengan kebaikan. Ya mungkin dengan ya pembalasan ya berupa kebaikan itu akan membuat dia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, ya dengan memperlihatkan akhlak yang baik kepada mereka, maka itu akan membuat dia tertarik sehingga dia juga akan mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, menyebutkan bahwasanya kalian tidak akan menarik simpati manusia dengan harta kalian, ya. Akan tetapi ya engkau akan menarik ya simpati mereka, engkau akan menarik mereka dengan akhlak yang baik yang engkau perlihatkan kepada mereka. Nah, maka ini ya di antara ya sifat ibadur rahman. Karena itu seorang muslim hendaknya dia senantiasa memohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia ya, diberikan akhlak yang baik. Di dalam sebuah doa ya Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang indah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku akhlak yang paling baik. Fainnahu la yahdi li ahsaniha illa ant. Karena sungguhnya tidak ada yang mampu memberikan ya, petunjuk kepada akhlak yang paling baik kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkanlah akhlak yang buruk dariku. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Karena sungguhnya tidak ada yang mampu menjauhkannya, memalingkannya dariku kecuali engkau. Nah, maka seorang ya hamba Ar-Rahman, ibadur Rahman, ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia minta agar diberi hidayah, diberi petunjuk, ya, sehingga dia memiliki akhlak yang baik dan dijauhkan dari akhlak yang buruk. Dan subhanallah bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, ya. Di sana ada waktu-waktu yang sangat mustajabah. Ya, waktu-waktu yang sangat mustajabah yang hendaknya seorang hamba mempergunakan waktu tersebut untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di waktu berbuka, ya, maka ketika kita berbuka bukan hanya sekedar berbuka, makan dan minum, ya, tapi hendaknya juga kita mengisinya dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di waktu sahur, ya, di waktu sahur hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah minta akhlak yang baik, ya, dan meminta agar dijauhkan dari akhlak yang buruk. Maka ini ya sifat ibadur rahman yang pertama, ya, yaitu
Ya, mereka adalah orang yang tenang, mereka adalah orang yang berwibawa, mereka adalah orang yang tawadu, ya, merendah, ya, rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rendah hati kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak menyombongkan diri. Nah, kemudian yang kedua dari sifat ibadur rahman disebutkan di dalam ayat selanjutnya. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Ya, yaitu orang-orang yang melewati malam-malam mereka dengan sujud dan berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka melewati malam-malam mereka, ya, melalui malam hari mereka dengan sujud dan berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara, ya, sifat ibadur rahman. Apa itu? Yaitu muhafadzatuhum ala as-salati la siyama qiyamul lail. Itu orang yang senantiasa menjaga salatnya, terlebih salat malamnya. Ya, ini diantara sifat ibadur rahman. Itu senantiasa menjaga salatnya. Ya, baik itu salat wajibnya, demikian juga ya salat-salat sunnahnya. Terlebih ya salat malam. Terlebih salat malam. Nah, karena salat malam ini merupakan ibadah yang sangat agung, yang sangat dicintai dan sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia adalah ya salat yang paling utama setelah salat wajib. Ya, jadi salat malam ini merupakan salat yang paling utama setelah salat wajib. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail. Ya, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Ya, adalah salat malam. Nah, ya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihina qablakum, wa huwa qurbatun ila rabbikum, wa magfaratul lis-sayyi'at, wa manhatun lil ism." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian mengerjakan salat malam. Ya. Karena salat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Ya, jadi salat malam ini bukan hanya disyariatkan untuk umat ini, ya, tapi juga sudah disyariatkan ya kepada umat-umat sebelum kita. Sebagaimana halnya puasa, ya, puasa itu bukan hanya disyariatkan kepada umat ini, tapi juga disyariatkan kepada umat-umat sebelum kita. Ya, jadi kata Nabi SAW, hendaknya kalian senantiasa mengerjakan salat malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena sungguhnya salat malam ini merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Dan ya salat malam ini merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Rabb kalian. Ya, jadi ketika seorang ya berdiri bangun di malam hari ya untuk mengerjakan salat, maka itu adalah sarana untuk mendekatkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa magfaratun lis-sayyi'at. Dan salat malam ini akan menghapuskan keburukan-keburukan, hapuskan dosa-dosa. Ya, wa manhatun 'anil itsm, dan akan mencegah dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi salat malam selain dia ya akan menghapus dosa-dosa dan keburukan, dia juga akan mencegah ya dari ya perbuatan dosa dan maksiat. Ya, perbuatan dosa dan maksiat. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini ya, Masya Allah kita disyariatkan untuk mengerjakan salat malam. Ya, apakah itu ya salat tarwih ya atau salat witir atau salat tahajud ya. Misalnya seorang di awal malam dia ya salat tarwih bersama dengan imam di masjid ya. Kemudian witir bersama dengan mereka ya. Kemudian di rumahnya dia bangun lagi untuk melakukan salat tahajud. Maka ini adalah hal yang sangat baik. Ya, yang sangat baik.
Apalagi kalau seorang misalnya dia ya salat bersama dengan imam di masjid, ya, dia salat tarawih, demikian juga ikut salat witir, maka dia dihitung seperti salat semalam suntuk. Rasulullah SAW bersabda, ya, man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama dengan imam sampai imamnya selesai, ya, maksudnya dia salat tarwi, ya, bersama dengan imam di masjid, ya. Kemudian ketika imamnya salat witir, dia juga ikut witir, ya, dia juga ikut witir, ya, sampai selesai. Kata Nabi SAW, kutiba lahu qiyamul lailah. Maka dia dihitung seperti salat semalam suntuk. Dia dihitung, ya, salat, ya, sepanjang sepanjang malam. Maka ini keutamaan yang sangat besar. Karena itu ketika kita salat tarwi, ya, di masjid misalnya, ya, apalagi alhamdulillah di masa sekarang ini walaupun masih masa pandemi tapi kita sudah diizinkan untuk ya melakukan salat tarwi ya di masjid. Maka kita berusaha untuk ya salat bersama dengan imam ya di masjid sampai selesai. Witir kita juga ikut witir. Ya. Adapun kalau misalnya kita mau bangun di akhir malam, mungkin jam-jam 3 atau jam-jam 2 mau bangun lagi untuk melakukan tahajud, maka itu tidak ada masalah. Ya, boleh kita bangun ya dengan melakukan salat 2 rakaat tanpa berwitir lagi. Ya, tanpa berwitir lagi. Karena Nabi SAW bersabda, la witrani fi lailah. Ya, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya, jadi kita hanya melakukan salat 2 rakaat sampai masuk waktu sahur atau sampai masuk waktu subuh. Nah, dan salat malam ini ya, atau salat malam ini adalah salat yang dilakukan di waktu malam selepas salat Isya sampai ya masuk waktu subuh. Itu adalah waktu salat malam. Ya, itu adalah waktu salat malam. Karena itu Nabi SAW kadang beliau ya salat di awal malam, ya, kadang beliau juga salat di pertengahan malam, kadang juga beliau salat di akhir malam, ya. Jadi kadang beliau salat di awal malam, kadang juga beliau salat di pertengahan malam, kadang juga beliau salat di akhir malam. Dan juga Nabi SAW mewasiatkan kepada beberapa sahabat, ya, bahwasanya hendaknya engkau berwitir sebelum tidur. Ya, ini tentunya bagi orang yang khawatir tidak mampu ya bangun di akhir malam, maka dia ya berwitir ya sebelum sebelum tidur. Namun yang paling utamanya kalau dia bangun di akhir malam. Dia bangun di akhir malam. Ya, di sepertiga malam terakhir karena disitulah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailah ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir." Ya, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yad'uni fa astajibalah." Siapa yang berdoa kepadaku pasti aku akan kabulkan. Subhanallah kalau misalnya di bulan Ramadan ini ya kita bangun di akhir malam di sepertiga malam terakhir ya, sepertiga malam terakhir kemudian kita berdoa kepada Allah, maka itu artinya kita mengumpulkan 2 waktu yang mustajabah. Ya. Kita mengumpulkan 2 waktu yang mustajabah, yaitu akhir malam dan ya bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan itu sendiri adalah bulan yang di dalamnya sangat utama untuk berdoa. Ya. Demikian juga di akhir Ramadan, di akhir malam ketika kita berdoa itu juga waktu yang sangat mustajabah. Karena itu ketika orang bangun di akhir malam kemudian dia berdoa, ya, maka itu artinya dia mengumpulkan 2 waktu yang sangat mustajabah. Maka sangat memungkinkan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Allah, "May yas'aluni fa'utiyah." Siapa yang minta kepadaku pasti aku akan berikan. Apa yang dia minta, ya, baik itu terkait dengan ya dunianya atau terkait dengan akhiratnya, terkait dengan agamanya, dia minta kepada Allah, Allah akan memberikannya. Ya. Wa may yastaghfiruni fa'aghfiralah. Dan siapa yang ya beristighfar, memohon ampun kepadaku pasti aku akan ampuni. Ya, ini ya adalah waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa. Maka di antara sifat
ibadur rahman, sifat hamba-hamba Allah yang maha mulia adalah senantiasa menjaga salat mereka. Menjaga salat mereka, terlebih salat malam. Ya. Kalau salat malam saja dia jaga, yang mana itu adalah hal yang berat, ya. Maka bagaimana lagi dengan salat 5 waktunya? Ya, yang mana itu adalah ya kewajiban. Itu adalah kewajiban. Maka di bulan Ramadan ini, ya, di bulan Ramadan ini hendaknya kita senantiasa menjaga ya seluruh salat-salat kita terlebih salat wajib. Ya, terlebih salat wajib. Nah, karena itu ya agak mengherankan kalau ada orang yang apa namanya? Yang berpuasa namun dia tidak salat. Ya, padahal salat itu merupakan rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Ya, rukun Islam yang kedua ya setelah dua kalimat syahadat. Nah, ini ya sifat yang kedua. Nah, kemudian sifat yang ketiga dari sifat ibadur rahman disebutkan di ayat selanjutnya yaitu ayat yang ke-65. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ayat 65 dan 66. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berkata, "Ya Allah, wahai Rabb kami, jauhkanlah ya kami dari azab neraka jahanam. Karena sungguhnya azab neraka jahanam itu ya membuat kebinasaan yang kekal. Inna adzabaha kana gharama." Sungguh adab neraka jahanam itu ya adalah seburuk-buruk atau neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Maka ini sifat yang ketiga dari ibadur rahman. Ya, yaitu khaufuhum wa isfaquhum min adzabin nar. Ya, yaitu kekhawatiran mereka dan rasa takut mereka dari azab neraka. Ya, jadi di antara ya hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sifat mereka itu sangat takut kepada siksaan neraka jahanam. Ya, sehingga mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari ya neraka jahanam, ya. Dan bulan Ramadan ini juga merupakan bulan yang di mana Allah Subhanahu wa taala menutup ya pintu-pintu neraka, ya, menutup pintu-pintu neraka. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila Ramadan telah datang, maka dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ya. Apa maknanya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka dibelenggu, syaitan-syaitan ya, pintu-pintu neraka ditutup, ya, syaitan-syaitan dibelenggu, ya. Maknanya bahwasanya ya di bulan ini adalah bulan yang uh, sangat terbuka ya pintu-pintu amalan saleh, ya, pintu-pintu amalan saleh. Ya, sehingga dengan amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan ini ya, ditutup ya pintu-pintu maksiat. Ya. Artinya ya maksiat tidak ya begitu mudah dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Sehingga dengan berkurangnya maksiat, yang mana maksiat ini merupakan sebab seorang dimasukkan ke dalam neraka wal iyadu billah. Ya. Demikian juga ya syaitan-syaitan dibelenggu, syaitan-syaitan dirantai sehingga mereka tidak leluasa sebagaimana leluasanya mereka di bulan-bulan yang lain. Ya, di bulan-bulan yang lain. Nah, maka ya di bulan Ramadan ini hendaknya kita senantiasa banyak melakukan amalan-amalan saleh, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Ya, yang dengan amalan saleh,
ya, seorang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan dia akan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di antara sifat ibadur rahman itu senantiasa memiliki rasa takut, ya, memiliki rasa takut. Nah, karena itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala berkata, "Al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqah, wal munafiqu jama'a isa'atan wa amna." Ya, orang yang beriman itu senantiasa mengumpulkan kebaikan dan rasa takut, ya. Orang yang beriman itu senantiasa mengumpulkan kebaikan dengan rasa takut, ya. Artinya dia senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan saleh, ya. Dan dia merasa khawatir jangan sampai amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia merasa khawatir jangan sampai amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Ya, dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan, wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka merasa takut. Aisyah ya mempertanyakan ayat ini. Kata beliau, "Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasrikun." Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud ayat ini adalah orang yang minum khamar atau orang yang mencuri? Ya, sehingga mereka merasa takut. Ya. Kata Nabi SAW, "La ya bintas siddiq." Bukan wahai anak orang yang jujur. Walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Ya. Dan Nabi SAW bukan wahai Aisyah. Tapi mereka adalah orang yang berpuasa. Mereka adalah orang yang salat. Mereka adalah orang yang bersedekah. Namun mereka khawatir jangan sampai amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya sifat orang yang beriman, senantiasa mengumpulkan kebaikan dan rasa takut. Dia melakukan amalan saleh dan dia takut jangan sampai amalan salehnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia ya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik itu jama'a isa'atan wa amna. Ya, mengumpulkan keburukan dan rasa aman. Ya, dia merasa aman dari siksa neraka, ya, dia merasa aman dengan amalan-amalannya, ya. Padahal ya, seorang mukmin tidak ya, seperti itu. Dia merasa khawatir, ya. Dan kekhawatiran ini hendaknya sertai dengan amalan, ya. Rasa takut ini, ya, hendaknya disertai dengan amalan, ya. Jadi bukan hanya ya merasa takut tapi tidak beramal, ya. Karena itu Nabi SAW di dalam sebuah doa yang sangat agung yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya. Kata Nabi SAW, "Allahumma inni as'alukal jannah." Ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amalin. Dan apa yang mendekatkan kepada surga tersebut baik berupa ucapan maupun amalan. Ya, jadi kita minta surga ya dengan disertai ya perbuatan, amalan saleh, baik itu ucapan maupun perbuatan. Ya. Dan ini kembali lagi kepada sifat yang pertama tadi, ya. Bahwasanya hendaknya kita senantiasa mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Hendaknya kita berjalan di muka bumi ini dengan apa namanya? Dengan tawadu, dengan merendah, ya. Lakukan amalan-amalan kebaikan. Wa'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa yang mendekatkan kepada neraka tersebut baik ucapan maupun perbuatan. Ya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari neraka jahanam. Ya. Dan kita juga ya, apa namanya? Berusaha menghindari ucapan-ucapan atau amalan-amalan yang bisa mengantarkan ke sana. Ya, seperti ucapan dusta, ghibah, namimah, mengadu domba, provokasi, ya. Demikian juga amalan-amalan buruk yang lainnya yang bisa mengantar kepada
neraka jahanam wal billah. Maka ini sifat yang ketiga dari hamba Ar-Rahman, yaitu rasa takut mereka ya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang keempat, dan ini mungkin yang terakhir yang bisa kita sebutkan di pertemuan kita pada pagi hari ini, ya, disebutkan di ayat yang ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Ya. Dan termasuk hamba-hamba Ar-Rahman, ya, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang apabila berinfak, menginfakkan harta mereka, maka mereka tidak berlebihan, namun tidak pula pelit, ya, tidak kikir. Wa kana baina dzalika qawama. Akan tetapi, ya, pertengahan di antara keduanya. Ya. Maka di dalam ayat ini disebutkan di antara sifat ibadur Rahman, ya, adalah tawassutuhum fin nafaqah bainal israf wat taktir. Yaitu pertengahan mereka, sikap pertengahan mereka di dalam berinfak. Ya, di dalam berinfak. Pertengahan, ya, antara boros dan kikir. Ya, jadi ketika mereka membelanjakan hartanya, itu tidak terlalu boros, namun juga tidak terlalu, ya, kikir. Nah, ya, kenapa seperti itu dia melakukan hal yang seperti itu? Karena dia memahami, ya, bahwasanya harta ini, ya, merupakan salah satu perkara yang akan ditanyakan nanti pada hari kiamat. Ya, harta itu merupakan salah satu perkara yang akan ditanyakan nanti pada hari kiamat. Ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afnah, wa an ilmihi fima fa'al, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa an jismihi fima ablah." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya tidak akan bergerak, ya, kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, ya, sampai ditanyakan kepadanya tentang umurnya, ya, tentang umurnya, di mana dia habiskan. Yang kedua tentang ilmunya, ya, bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Jadi harta ini adalah hal yang, ya, memiliki dua pertanyaan. Dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan. Karena boleh jadi seorang mendapatkan hartanya dengan cara yang benar, tapi dia belanjakan dengan cara yang buruk. Ya. Atau sebaliknya, dia dapatkan dengan cara yang buruk, kemudian dia belanjakan dengan cara yang baik. Ya. Maka kedua hal ini adalah hal yang, ya, tidak benar. Ya, namun harta itu hendaknya didapatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, ya, usaha yang halal. Kemudian kita belanjakan di bulan di tempat-tempat yang baik. Kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita berikan nafkah kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, ya. Kemudian kalau ada kelebihannya kita berikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, ya, atau, ya, hal-hal yang baik yang lainnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari perkara yang akan ditanyakan wa anjismihi fima ablah. Ya, tentang tubuhnya, tentang badannya, ya. Untuk apa dia gunakan, ya, tubuhnya tersebut? Apakah dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di antara, ya, sifat ibadur Rahman itu senantiasa pertengahan. Ya, dan subhanallah agama Islam ini adalah agama yang mengajarkan, ya, sikap pertengahan. Ya, agama yang mengajarkan sifat pertengahan. Karena itu Nabi SAW bersabda, ya,
khairul umuri awsatuha. Ya, perkara atau urusan yang paling baik itu adalah yang paling pertengahan, ya, yang paling pertengahan. Jadi agama ini, agama Islam adalah agama yang pertengahan dari semua agama, ya. Karena itu kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh ekstrim di dalam memahami agama, ya. Demikian juga tidak boleh meremehkan, tidak boleh meremehkan. Tapi hendaknya kita memahami agama ini dengan baik, dengan benar, dengan pertengahan sebagaimana yang dipahami atau diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ya, para sahabat mengajari kepada, ya, murid-muridnya para tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita. Ya, jadi agama Islam adalah agama yang pertengahan di antara dua kutub, yaitu kutub ekstrim dan kutub, ya, meremehkan. Dan kita lihat di, ya, semua sisi, ya, dalam ibadah itu semuanya, ya, dilarang kita untuk berlebih-lebihan, ya, dilarang untuk berlebih-lebihan. Walaupun di sisi lain juga kita dilarang untuk meremehkan, ya, tapi selalu, ya, pertengahan. Dan kita lihat di sini termasuk di dalam berinfak, di dalam bersedekah, itu tidak boleh kita, ya, berlebih-lebihan, boros, dan juga tidak boleh terlalu pelit. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini, ya, 4 sifat dari sifat ibadur rahman yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, yang pertama, ya, dari sifat ibadur rahman, ya, adalah mereka yang memiliki ketenangan, berwibawa dan tawadu, ya, merendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu senantiasa menjaga, ya, salat-salat mereka. Menjaga salat wajibnya, demikian juga menjaga salat malamnya. Dan yang ketiga, ya, yaitu rasa takut mereka terhadap, ya, siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah sikap pertengahan mereka di dalam membelanjakan hartanya. Ya, mereka tidak terlalu boros, namun mereka juga tidak, ya, terlalu, ya, pelit. Tidak terlalu, ya, pelit. Nah, masih ada sifat-sifat yang lain yang disebutkan di dalam ayat ini, tapi mungkin insyaallah di kesempatan yang lain kita akan melanjutkannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam, ya. Mungkin sebelum kita tutup, saya kembalikan kepada Bapak moderator, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, disilahkan. Baik, alhamdulillah, masya Allah, jazakallah khairan ya Ustadz dari ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga kita bisa amalkan dari sifat-sifat ibadah Rahman dengan baik dan benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kepada para peserta, ikhwah dan akhwat, taruni dan perwira siswa, silahkan yang ingin bertanya kepada Al-Ustadz secara interaktif kami persilahkan dengan 2 pertanyaan. Kemudian secara tulisan kita persilahkan dengan 3 pertanyaan. Kita tunggu 5 detik dari pertanyaan secara interaktif. Baik, tidak ada ya dari secara interaktif, dan juga kita tidak ada secara tulisan juga. Ya mungkin pada pertemuan hari ini kita tutup dan kita kembalikan kepada Al-Ustadz untuk memberikan nasihat-nasihat yang dengannya sembari dari kajian kita ini ditutup pada hari ini. Nah, silakan Ustadz. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Karena hari ini merupakan hari-hari puasa, kita berada di bulan Ramadan, ya, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin, ya, ada pesan sebagaimana yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ya, ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak. Ya.
dan juga Imam Ibnu Abi Syaibah, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharib wa da'anka 'adal jar wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun wa la yakun yaumu shaumika wa yaumu fitrika sawa." Kata beliau radhiyallahu taala anhu, apabila engkau berpuasa, maka hendaknya engkau juga mempuasakan pendengaranmu. Ya. Hendaknya juga engkau mempuasakan lisanmu. Hendaknya engkau mempuasakan pendengaranmu, mempuasakan penglihatanmu, mempuasakan lisanmu dari ya kedustaan dan dari perkara-perkara yang diharamkan. Ya. Wada angka adal jar, dan jangan ya sekali-kali engkau mengganggu tetangga. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah, dan hendaknya engkau senantiasa berwibawa dan tenang. Dan ini juga kembali kepada ya perkara yang tadi, yang poin yang pertama, hendaknya kita senantiasa memiliki ketenangan, tumaknina, dan juga ya berwibawa, tawadu. Ya, wala yakun saumuka wala yakun yaumu saumika wa yaumu fitrika sawa. Jangan sampai hari puasamu dengan hari berbukamu itu sama. Maksudnya jangan sampai ya hari-hari di bulan Ramadan ini sama dengan hari-hari ya di bulan-bulan yang lainnya. Ya, tapi hendaknya kita senantiasa menjadikan ya hari-hari di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak amalan-amalan saleh, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menghindari segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amalan-amalan kita, ya, ibadah kita di siang hari berupa puasa, sedekah, dan bacaan Al-Quran. Demikian juga ibadah kita di malam hari berupa salat malam atau salat tarwih dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tadi di dalam ya surah Al-Furqan, senantiasa memiliki ketawaduan dan juga senantiasa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari neraka Allah, ya, dan juga senantiasa ya memiliki sifat pertengahan, ya, sifat pertengahan dalam segala amalan maupun ya ucapan-ucapan kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.